Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nasrul Muhammad Rizal dari SMA Negeri 1 Jasinga. Saat ini saya sedang melakukan refleksi hasil dari pembelajaran saya, yaitu melalui program Semangat Guru 2 Kemampuan Non-Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka. Ibu Bapak hebat dimanapun Anda berada, saya akan berbagi tips mengenai kreatif dan inovatif. Jadi untuk kreatif, ternyata kreativitas itu bisa dilatih Ibu Bapak. Dan kreativitas itu ternyata dibutuhkan sekali untuk anak-anak kita, apalagi sekarang sudah masuk ke abad 21. Nah, bagaimanakah cara membuat anak-anak kita, anak didik kita itu kreatif? Yang pertama itu adalah kita harus bisa melatih mereka untuk berpikir divergent dan convergent. Ya, atau bahasa sederhananya itu adalah kalau divergent convergent itu kita membiarkan anak untuk sebebas mungkin mengungkapkan gagasan atau solusi terhadap permasalahan yang kita kasih. Nah, kalau sebaliknya yang satu lagi divergent itu adalah anak hanya akan memilih salah satu alternatif solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Nah, bagaimanakah caranya untuk melatih tersebut? Ada beberapa opsi. Yang pertama adalah kita membiasakan di kelas untuk brainstorming atau curah pendapat. Jadi kita membiarkan anak-anak kita, anak didik kita untuk mengungkapkan pendapatnya. Contoh dalam pelajaran ekonomi, ketika kita mengemukakan suatu permasalahan, misalnya itu adalah permasalahan mengenai pajak. Bagaimana cara meningkatkan kontribusi masyarakat untuk membayar pajak. Maka ketika anak didik saya bilang, Pak, bisa dengan cara ditagih langsung atau didatangi langsung ke rumah wajib pajak. Pak, bisa melalui pajak keliling. Atau Pak, bisa sekarang dengan menggunakan online. Atau bisa datang ke kantor pajak. Jadi apapun jawaban mereka, maka saya tuliskan saja di papan tulis. Atau saya iakan dulu. Tidak langsung disalahkan atau dievaluasi. Nah, begitu jawaban-jawabannya terkumpul, begitu jawaban-jawaban atau curah pendapatnya terkumpul, maka barulah saya simpulkan mana saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Itu brainstorming. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas anak didik kita, itu bisa dilakukan dengan project based, ya, project based learning atau problem based learning. Nah, kalau project based learning itu adalah kita memberikan project. Contoh projectnya itu adalah kalau di ekonomi kita memberikan project mengenai pasar gitu kan. Jadi analisis bentuk pasar. Nah, analisis bentuk pasar itu bisa dibikin project Bapak Ibu. Nah, dengan cara anak-anak itu nanti mengunjungi pasar. Pedagang ditanya apakah nanti pasar di daerahnya itu adalah pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, analisis-analisis yang dapat mereka lakukan itu bisa meningkatkan kreativitas mereka. Jadi saya tidak akan mewajibkan mereka untuk datang ke tempat ini untuk mewawancara apa ini gitu kan pedagang ini, tapi saya bebaskan anak-anak saya untuk sekreatif mungkin mencari informasi mengenai bentuk pasar yang ada di daerahnya. Nah, setelah tadi project based learning, ternyata problem based learning juga itu bisa meningkatkan kreativitas anak-anak. Nah, kalau bedanya problem based learning itu ya pada dasarnya kita memberikan tantangan. Kita memberikan tantangan kepada anak didik kita untuk menyelesaikan permasalahan atau problem. Nah, sekali lagi, solusi-solusi yang disampaikan oleh anak didik kita tidak serta-merta langsung kita salahkan atau kita benarkan. Tapi pada tahap ini kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan, ide, atau masukan dari anak-anak didik kita. Nah, setelah terkumpul, maka barulah kita menyimpulkan. Nah, Ibu Bapak hebat dimanapun Anda berada, itu saja tips dari saya mengenai kreativitas dalam hal implementasinya di pembelajaran. Nah, Ibu Bapak bisa mengakses pembelajaran ini di dua. Yang pertama itu adalah platform Merdeka Mengajar, jadi tinggal memasukkan akun belajar ID-nya ke platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Nah, nanti pilih seri Semangat Guru 2. Nah, itu ada implementasi kurikulum kemampuan non teknis implementasi kurikulum merdeka. Jadi ada 3 modul yang akan kita pelajari, ada 3 topik yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua, Ibu Bapak dapat memperdalam pemahaman mengenai seri Semangat Guru ini melalui website SIM e-learning atau Guru Belajar. Nah, di Guru Belajar ini lebih banyak lagi materi
materi yang disampaikan. Nah, sistem pembelajarannya itu kita belajar mandiri dengan mengikuti webinar dan sekaligus kita mengisi post-test, pretest, post-test, dan mengikuti pelatihan mandiri. Jadi kita mengisi latihan-latihan yang disediakan oleh tim dari Semangat Mengajar 2. Ya, Ibu Bapak terhormat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.